Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17, kami berasal dari kelas KA 5 Manajemen dalam mata kuliah di Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dadang Suryani. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kinerja keuangan 5 perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, yaitu di khususnya manufaktur di laporan keuangan periode 2024. Kelompok 17 sendiri ini ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Kak Ahmad Sihabudin Latif, lalu saya sendiri Kak Desti Arisandi, lalu ada Kak Devina Maharani, lalu Kak Nur Hasana Putri, lalu terakhir ada Kak Siti Nurzana. Baik, selanjutnya adalah peta pembahasan. Kami mengambil bab 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kami paparkan di presentasi kali ini. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan, kami berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu untuk bab 2, yaitu profil perusahaan, yang berisikan 5 emiten multisektoral di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk bab ketiga, yaitu analisis kinerja keuangan, yang berisikan tren horizontal dan rasio keuangan manajemen. Lalu bab keempat, yaitu pembahasan dan benchmarking, yang berisikan fenomena struktural dan polaritas sektoral. Lalu untuk bab 5 atau terakhir, yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi, yang berisikan sintetis temuan dan strategi manajemen. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Kak Nur Hasana Putri. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang, di era ekonomi global yang dinamis, akuntansi manajemen bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan korporasi. Salah satu kompetensi utama tim manajemen dan konsultan bisnis adalah kapasitas mengevaluasi kesehatan dan kinerja keuangan emiten melalui laporan keuangan publik. Berdasarkan tuntutan kurikulum outcome based education OBE, studi kasus ini melatih tim konsultan membedah indikator likuiditas, solvabilitas, aktivitas, serta profitabilitas korporasi secara komparatif multisektoral. 5 sektor manufaktur yang dianalisis. Yang pertama ada IGAR, bergerak di bidang manufaktur kemasan. Yang kedua ada ARNA, bergerak di bidang bangunan keramik. Yang ketiga SMGR, bergerak di bidang semen dan infrastruktur. Yang keempat ada UNVR, bergerak di bidang fast moving consumer goods. Yang kelima ada INDF, bergerak di bidang konglomerasi pangan terintegrasi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu rumusan masalah dan juga tujuan penelitian akan dipaparkan oleh Kak Siti Nurzana. Silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Desti. Di sini ada rumusan masalah bagaimana profil bisnis dan kondisi industri kelima emiten. Yang kedua ada bagaimana tren historis 2 tahun neraca dan laba rugi. Yang ketiga bagaimana hasil rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.
Dan yang keempat, bagaimana posisi keunggulan kompetitif melalui benchmarking antar sektor. Dan yang kelima, ada rekomendasi strategis apa untuk optimalisasi kinerja keuangan. Di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu ada mendeskripsikan profil, lini produk, DPT, persaingan industri. Ini kedua ada penyajikan data laporan keuangan ringkas minimal 2 tahun terakhir. Dan yang ketiga ada menghitung dan membandingkan profil risiko serta imbal inflasi finansial. Dan yang terakhir ada merumuskan minimal 5 rekomendasi manajemen berbasis data. Baik, kita lanjut ke bab 2 yaitu profil perusahaan. Ini adalah profil emiten dengan sektor industri. Yang pertama ada PT Champion Pacific dengan kode saham IGAR. Lini usahanya adalah manufaktur kemasan fleksibel atau flexible packaging dengan fokus produk yaitu kemasan aluminium foil steril, plastik laminasi penunjang farmasi, dan food atau makanan. Lalu untuk kondisi sektornya memiliki regulasi higienitas ketat yang membentuk barrier to entry tinggi. Lalu untuk PT Arwana Citra Mulia dengan kode saham ARNA, lini usahanya adalah industri produsen ubin keramik dekoratif dengan fokus produk ubin lantai dan dinding bermerek ekonomis yaitu Arwana dan premium yaitu Uno. Kondisi sektornya menghadapi gempuran ubin impor, tetapi untuk perusahaan ini unggul berkat rantai distributor lokal. Lalu untuk PT Semen Indonesia dengan kode saham SMGR, lini usahanya adalah BUMN penyedia solusi bahan bangunan terbesar se-ASEAN. Dengan fokus produknya ada semen curah, ready mix, Portland atau semen Gresik, Padang, Tonasa, dan Dynamix. Lalu untuk kondisi sektornya mengalami kejenuhan domestik akibat kapasitas berlebih penawaran pabrik. Lalu untuk PT Unilever Indonesia Tbk atau dengan kode saham adalah UNVR, lini usahanya konglomerat consumer goods, cepat habis atau FMCG. Portofolio produknya itu kategori kebersihan, kecantikan, dan makanan seperti Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Reiko, dan Mango. Lalu untuk struktur dan industrinya, struktur fungsional tersentralisasi dengan dukungan merek mapan global. Lalu menghadapi kompetisi ketat dari tren merek independen lokal. Lalu untuk terakhir, PT Indofood Susar Makmur Tbk dengan kode saham INDF, lini usahanya adalah konglomerat penyedia solusi pangan terintegrasi atau Total Food Solution. Portofolio produk seperti mie instan, yaitu Indomie, Bogasari, perkebunan kelapa sawit, produk dairy susu, distribusi retail. Lalu untuk struktur dan industri beroperasi dalam strategic business unit atau SBU otonom. Industri pangan tangguh atau resilient tinggi terhadap ketidakpastian pasar makro. Baik, untuk slide selanjutnya. Yaitu bab ketiga akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yaitu Kasihan. Dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 analisis kinerja keuangan. Kita akan lihat 5 elemen yaitu PT Champion Pacific Indonesia Tbk, PT Arwana Citra Mulia Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk serta PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama, PT Champion Pacific Indonesia, pertumbuhan paling stabil, total aset naik di angka 6,92%, liabilitas naik tipis di angka 1,12%, dan laba berjalan naik paling tinggi di angka 27,95%. Artinya, Champion Pacific bertumbuh sehat. Dan yang kedua, PT Arwana Citra Mulia Tbk, emiten keramik, penjualan naik di angka 7,55%, tapi laba berjalan turun di angka min 4,35%. Ini perlu dianalisis lebih lanjut, kemungkinan disebabkan kenaikan beban produksi dan energi. Lalu ada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Ini mengalami tekanan paling besar. Total aset turun min 5,90%, penjualan turun di angka
min 6,35% dan laba berjalan anjlok di angka min 66,84%. Liabilitas juga turun di angka min 16,16%. Untuk selanjutnya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, kinerjanya paling outstanding. Ekuiditas naik drastis di angka 108,22% dan laba berjalan melonjak di angka 126,83%, walaupun penjualannya hanya naik di angka 4,31%. Untuk selanjutnya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pertumbuhannya moderat dan seimbang, semua pos naik di kisaran 4% dan sampai 13,78%. Kesimpulannya, sesuai sorotan ini, PT Unilever mencatat lonjakan ekuiditas dan laba akibat aksi korporasi non-rutin, sementara PT Semen Indonesia Persero mengalami kontraksi tajam pada laba akibat tekanan sektor konstruksi dan properti. Untuk selanjutnya yaitu 4 kategori rasio keuangan manajemen. Untuk menganalisis lebih dalam, kita menggunakan 4 kategori rasio utama sebagai kerangka kerja. Yang pertama, likuiditas, diukur dengan current ratio dan quick ratio. Fungsinya mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu solvabilitas, diukur dengan debt to quick ratio atau DER. Fungsinya melihat rasio leverage, seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibanding modal sendiri. Yang ketiga, aktivitas, diukur dengan inventory turnover. Fungsinya melihat efisiensi, seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti stok persediaan. Lalu yang keempat, profitabilitas, diukur dengan net profit margin dan return on the quick. Fungsinya melihat efisiensi dan imbang hasil untuk investor. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Devi Naila Maharani. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan ringkasan komparasi rasio keuangan 5 perusahaan sektor FMCG yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024, yaitu perusahaan dengan kode saham IGAR, ARNA, SMGR, UNVR, dan INDF. Analisis ini menggunakan 5 rasio keuangan utama, yaitu current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, return on equity atau ROE, dan inventory turnover. Yang pertama, current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Cara perhitungannya, aset lancar perusahaan sebesar 146,6 miliar dan utang lancarnya 10 miliar. Maka current ratio sama dengan 146,6 dibagi 10 sama dengan 14,66 kali. Pada kode saham perusahaan ARNA, current rasionya terdapat 2,10 kali. Pada perusahaan SMGR, current rasionya 1,28 kali. Pada kode saham UNVR, current rasionya 0,74 kali. Pada kode saham perusahaan INDF, current rasionya 2,15 kali. Selanjutnya ada debt to equity ratio. DER menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan modal yang dimiliki. Rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Cara perhitungannya, total liabilitas sebesar 87 miliar dan total ekuitas 100 miliar, maka DER sama dengan 87 dibagi 100 dikali 100%, sama dengan 87%. Pada kode saham perusahaan IGAR, debt to equity ratio-nya 8,70%. Pada kode saham perusahaan ARNA, debt equity ratio-nya 41,80%. Pada kode saham perusahaan SMGR, debt to equity ratio-nya 55,14%. Pada kode saham UNVR, debt to equity ratio-nya 347,32%, dan pada perusahaan INDF, debt to equity ratio-nya 85,7%. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM. NPM menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Rumusnya, NPM sama dengan laba bersih bagi penjualan bersih dikali 100%. Cara perhitungannya, laba bersih sama dengan 23 miliar dan penjualan 100 miliar. NPM sama dengan 23,9 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 23,9%.
Pada kode saham IGAR, NPM-nya 8,30%. Pada kode saham perusahaan ARNA, NPM-nya 16,30%. Pada kode saham perusahaan SMGR, NPM-nya 2%. Dan pada perusahaan UNVR, 23,90%. Pada perusahaan INDF, NPM-nya 11,30%. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian modal yang diberikan kepada pemegang saham. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Caranya, laba bersih sama dengan 17 miliar dan ekuitas 10 miliar. ROE sama dengan 17 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 170%. Pada perusahaan IGAR, ROE terdapat 8,10%. Pada perusahaan ARNA, ROE terdapat 22,50%. Pada perusahaan SMGR, ROE terdapat 1,50%. Pada perusahaan UNVR, ROE-nya terdapat 170,80%. Dan pada perusahaan INDF, ROE terdapat 12%. Dan yang terakhir, inventory turnover. Inventory turnover menunjukkan seberapa cepat persediaan perusahaan berputar menjadi penjualan. Rumusnya, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Caranya, HPP sebesar 1,43 miliar dan rata-rata persediaan 100 miliar. Inventory turnover sama dengan 1,43 sama dengan 10 kali. Pada kode saham perusahaan IGAR, inventory turnover terdapat N per A. Pada perusahaan ARNA, inventory turnover terdapat 10,43 kali. Pada perusahaan SMGR, inventory turnover-nya terdapat 5,44 kali. Pada perusahaan UNVR, turnover-nya terdapat 6,91 kali. Dan pada perusahaan INDF, inventory turnover-nya terdapat 21 kali. Berdasarkan seluruh rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pada kode saham IGAR memiliki likuiditas paling kuat dengan current rasio 14,66 kali dan DER sangat rendah, sehingga kondisi keuangannya sangat konservatif. Pada kode saham perusahaan ARNA menunjukkan efisiensi operasional terbaik karena memiliki inventory turnover paling tinggi. Pada perusahaan kode saham SMGR menghadapi tekanan profitabilitas karena NPM dan ROE relatif rendah. Meskipun berhasil menurunkan tingkat utangnya, pada kode saham perusahaan UNVR mencatat ROE dan NPM tertinggi. Tetapi angka tersebut dipenuhi transaksi khusus sehingga perlu dianalisis lebih hati-hati. Dan pada kode saham perusahaan INDF memiliki struktur keuangan yang cukup seimbang dengan tingkat utang, profitabilitas, dan likuiditas yang relatif stabil dibandingkan perusahaan lain. Selanjutnya ada profil emiten sektor FMCG. UNVR, lonjakan laba artifisial. Ekuitas melonjak 108,22% dan laba bersih 126,83%. Namun penjualan operasional hanya tumbuh organik 4,31% dipicu divestasi bisnis es krim senilai 7.000 miliar dengan one-off gain 3.794,40 miliar, mendorong ROE ke level anomali 170,75%. UNVR meningkat 126,83%, sedangkan ROE mencapai 170,75%. Namun peningkatan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Hal ini dipicu oleh divestasi bisnis es krim senilai sekitar 7 triliun yang menghasilkan one-off gain sekitar 3.079 triliun. Karena keuntungan ini hanya terjadi satu kali, maka kenaikan laba dan ROI bersifat sementara dan tidak mencerminkan kinerja operasional yang berkelanjutan. Lalu ada SMGR, deleveraging agresif. Pendapatan bruto turun 6,38% dan margin laba bersih amblas 66,84%. Akibat lesunya konstruksi domestik, manajemen merespon lewat deleveraging massal. Total liabilitas menyusut 16,16%. Dan DER turun ke level aman 55,14%. Pada SMGR, terlihat bahwa pendapatan turun 6,38%, laba bersih turun 66,84%, total liabilitas turun 16,16%. Walaupun laba menurun, perusahaan berhasil melakukan deleveraging, yaitu mengurangi utang secara signifikan sehingga DER turun menjadi 55,14%.
Kondisi ini membuat struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat dan resiko keuangan lebih rendah untuk jangka panjang. Selanjutnya ada bab 4, pembahasan dan benchmarking. Analisis kasus finansial utama. Yang pertama, anomali pertumbuhan UNVR. Pertumbuhan laba bersih UNVR yang meroket tajam sebesar 126,83% bukan dipicu ekspansi pasar inti secara organik. Penjualan retail hanya tumbuh sebesar 4,31%. Faktor pemicu utama adalah keuntungan transaksi satu kali one-off gain sebesar 3.794,40 miliar dari hasil aksi korporasi pelepasan unit lini bisnis es krim. Yang kedua, deleveraging agresif SMGR. Menyikapi amblasnya perolehan laba bersih sebesar minus 66,84% akibat lesunya infrastruktur domestik, Dewan Direksi SMGR fokus memproteksi solvabilitas. Aset kas dialokasikan secara selektif untuk melunasi utang sindikasi bank dan obligasi jatuh tempo, berhasil memotong total liabilitas perusahaan sebesar 16,16%. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Desti Arisandi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan pembahasan tentang benchmarking manajemen finansial. Yang pertama ada konservatif ekstrim dengan karakteristik dari kode saham IGAR, yaitu PT Champion Pacific Indonesia Tbk. Perusahaan ini memelihara modal kerja melimpah dengan current ratio 14,66 kali dengan DER minim 8,7%. Sangat aman dari risiko kebangkrutan, namun rentan memicu efisiensi alokasi modal mengganggu atau idle cash. Lalu untuk siklus persediaan cepat, karakteristiknya adalah ARNA atau kode saham dari PT Arwana Citra Mulia Tbk. Mencatatkan rekor perputaran persediaan atau inventory turnover sebesar 10,43 kali. Hal ini mengkonservasi persediaan fisik barang jadi secara cepat menjadi kas produktif penopang operasional harian. Lalu ada leverage agresif dengan karakteristik UNVR dan INDF dari PT Unilever Indonesia Tbk dan juga PT Indofood Sukses Makmur Tbk. UNVR beroperasi dengan model kerja tipis, yaitu current ratio 0,74 kali dan DER 347,3%. Skema pendanaan leverage agresif ini hanya aman dipelihara oleh raksasa pasar yang memiliki arus kas stabil. Slide selanjutnya. Baik, untuk rekomendasi tim konsultan akan dibahas oleh Kak Sihab. Baik, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi tim konsultan. Yang pertama, PT Champion Pacific alirkan porsi kas berlebih dengan current ratio sebesar 14,66 kali ke proyek ekspansi mesin pelapis steril berkecepatan interim tambahan guna menaikkan ROE sebesar 8,1%. Lalu yang kedua, PT Arwana Citra Mulia reduksi resiko volatilitas harga energi dengan mempercepat konversi pembakaran mesin ubin tungku uap berbasis gas bumi alternatif buatan dalam negeri. Lalu yang ketiga, Semen Indonesia mitigasi kondisi kelebihan kapasitas pasokan domestik dengan meluaskan pasar ekspor ke regional ASEAN dan menangguhkan belanja modal non-esensial sementara waktu. Lalu yang keempat yaitu PT Unilever Indonesia alokasi kas bersih hasil pelepasan unit bisnis es krim untuk membiayai peremajaan portofolio merek inti atau core brand dan mulailah menurunkan porsi utang lancar. Dan yang terakhir, PT Indofood Sukses Makmur melindungi perolehan laba bersih grup dari risiko kerugian akibat selisih kur mata uang asing melalui penggunaan instrumen transaksi lindungan nilai atau hedging valuta asing secara ketat. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator yaitu Desti Arisandi.
Baik, terima kasih. Kelompok kami sudah selesai memaparkan hasil analisis laporan keuangan pada 5 perusahaan manufaktur dari Bursa Efek Indonesia, yaitu tadi ada PT Champion Pasif Indonesia Tbk, lalu ada PT Arwana Citra Mulia Tbk, lalu ada PT Semen Indonesia atau Persero Tbk, ada PT Unilever Indonesia Tbk, dan terakhir ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Tentunya laporan ini kami ambil dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.